nggak bahas Jokowi. Pak Jokowi disimpulkan sendiri aja. Nanti saya kena pasal lagi. Jangan lupa itu beli kaos yang Sudirman yang ada quotes-nya. Kata Sudirman, kaos yang saya jual 200.000, niatkanlah beli kaos 200.000 itu untuk membangun masjid 75.000 itu ya. Karena dalam sabda Rasulullah SAW, siapa yang bangun masjid di dunia maka pasti Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Begitu sabda Rasulullah SAW, yang juga Rasulullah itu menjadi idola dari Presiden Turki Erdogan. Sudirman mengatakan, ya, saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100% di kaos itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat, dan masih tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya akan membandingkan tentang profil Presiden Turki Erdogan dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Pertama, menarik ya, Erdogan itu dalam Islam memang kalau memilih pemimpin di dalam Quran itu harus yang ilmunya yang luas dan fisiknya yang kuat ya. Kita lihat ya, Erdogan itu tinggi, besar ya. Jadi bukan hanya fisiknya, dia mungkin presiden di sebuah negara muslim yang berani men-challenge ya, super power ya. Dia bisa duel ya di level forum-forum internasional dengan Rusia, dengan mana lagi, dengan Amerika dan negara-negara kafir yang lainnya. Dia berani memperteguh ya identitas keislaman dan keturkian. Dia nggak mau di forum-forum internasional pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Turki dia. Hebat Erdogan ya. Dan wawasan sejarahnya luas karena dia suka mengulang-ulang. Dia punya nenek moyang orang-orang hebat seperti Turki Utsmaniyah itu, khilafah Turki Utsmaniyah. Orang-orang Indonesia suka ngikutin bahasa barat, Ottoman maksudnya Utsmaniyah ya, Ottoman. Tanya baca buku. Terus khilafah, ada orang benci dengan khilafah, makanya baca sejarah. Kenapa? Masya Allah ya, identitas keislaman itu yang ditonjolkan oleh siapa? Oleh Erdogan ya. Di sela-sela perjalanan tuh kita lihat di videonya dia ngaji Quran ya, Quran kecil yang selalu dibawa, dan nggak ada wartawan. Itu diambil sembunyi-sembunyi sama pengawalnya, nggak perlu ngundang wartawan ya. Dan juga kita lihat ada video yang viral itu tentang azan dari sang presiden, azan subuh, berarti dia sholat subuh berjamaah tuh. Masya Allah, Erdogan ya, idola tukang donatnya. Aneh juga tukang donatnya, idolanya presiden orang lain ya, negeri Turki ya. Dan dia aktif ya di forum-forum internasional, termasuk ketika membela isu-isu Islam dan umat Islam di seluruh dunia. Ketika kedutaan besar Amerika mau pindah itu ke Yerusalem, ke Al-Quds, dia bersuara keras ya, terhadap orang-orang yang punya rencana jahat itu ya, yang memperlakukan tanah Palestina sebagai daerah jajahan ya. Sementara kita tidak sekeras ya Erdogan ya. Dan waktu ada pembantaian umat Islam di Masjid An-Nur ya, masjid apa itu di New Zealand, itu Erdogan bicara di forum internasional, di forum Uni Eropa. Dia mengecam itu pembantaian umat Islam di New Zealand. Padahal New Zealand kan dekat Antartika ya,
Erdogan ada di mana itu, di Eropa jauh itu, tapi suaranya melalui lautan Nusantara. Sementara yang terdengar dari Nusantara kita seorang gubernur yang mengecam dalam bahasa Inggris perbuatan jahat yang membantai orang Islam itu. Tapi Presiden Jokowinya tidak memberikan respon apa-apa terhadap denyut derita umat Islam di bagian belahan dunia yang lain. Jadi isu-isu keadilan ya, yang menyentuh rasa keadilan itu dibela, terutama kalau menyangkut masalah kepentingan dunia Islam ya. Seperti yang terakhir itu, meskipun dikecam oleh orang-orang kufar itu, orang-orang Kristen Ortodoks, orang komunis Rusia misalnya, dikecam oleh orang kufar presiden itu ya Amerika lah, itu dia berani bahwa ini persoalan mempertahankan urusan kedaulatan Turki. Jadi dia, Erdogan sebagai presiden itu betul-betul menjaga kedaulatan negerinya ya, urusan dalam negeri. Sementara kalau kita, kedaulatan Indonesia itu kayaknya nggak terlalu dipentingkan, apalagi dengan kita dengan berani ya, dengan full speed memberikan karpet merah kepada TKA Cina komunis untuk masuk ya ke daratan dan pulau-pulau di Indonesia, meskipun itu ya kelompok-kelompok, misalnya kelompok sebagian kelompok masyarakat terbesar itu menolak kehadiran itu karena mengurangi kedaulatan RI. Kok orang-orang Cina itu dianak emaskan, cari makan di negeri Indonesia, sementara orang Indonesia sendiri juga perlu makan yang cukup di negerinya sendiri. Kok orang lain, orang Cina komunis gitu. Erdogan ini berbeda, dia ada ada komitmen ya, bukan komitmen ya, ada ikatan nurani terhadap Islam, terhadap keadilan pada level internasional, dan ada ikatan nurani sang Presiden Erdogan terhadap nasib derita umat Islam dalam konstelasi politik internasional. Makanya dia sangat aktif ya di dunia internasional, meskipun dia pakai bahasa Turki, tapi selalu dia memperlihatkan bahwa dia sangat dekat dengan Al-Quran, sangat dekat dengan nilai-nilai Islam sebagai seorang muslim. Ini membanggakan nih. Itu ada presiden gitu di abad 21, yaitu Erdogan itu, ya kan, luar biasa. Jadi dia tidak terdengar bahwa dia itu mementingkan investasi ya, tapi yang dia perlihatkan ya oleh Erdogan adalah nilai-nilai kejujuran ya, nilai-nilai pengorbanan, bagaimana juga nilai-nilai empati terhadap nasib dunia Islam, nasib umat Islam, nasib nilai-nilai Islam yang selalu ya didesak, kadang-kadang digempur oleh kekuatan-kekuatan salibis internasional, juga Yahudi. Isu-isu Islamfobia atau penyakit Islamfobia yang begitu takut dengan Islam yang ada di sebagian pemimpin-pemimpin Barat itu dia coba cerahkan, coba dia coba dia lawan isu-isu yang menyudutkan dunia Islam. Jadi dalam konteks level internasional itu dia berani ya, punya keberanian yang sangat tinggi. Erdogan itu melakukan duel internasional. Kenapa dia berani? Karena dia kenapa Erdogan itu punya sifat yang sangat berani ya, pada level internasional, apalagi kalau sudah menyangkut isu keadilan ya, yang selalu umat Islam pada posisi yang kurang beruntung, dia selalu membela. Kenapa dia berani? Karena dari kecil dia sudah akrab ya dengan nilai-nilai Islam. Dia dididik, dia lulusan madrasah ya.
dan sangat dekat dengan Al-Quran. Itu kuncinya. Jadi dia sudah hilang sifat hubud dunia, cinta dan rakus terhadap dunia. Dia sudah sangat mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat tinggi, dan segalanya akan dia berikan untuk Islam. Itulah Erdogan. Di samping dia memiliki satu perspektif sejarah yang kaya, bahwa di masa lalu nenek moyangnya adalah para pejuang fisabilillah Turki Utsmaniyah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung. Juga tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Turki Utsmaniyah itu memimpin Eropa 600 tahun, 6 abad. Jadi dia sangat pede. Memang orang Islam dilahirkan untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin, dan bukan seperti yang dilakukan oleh Mustafa Kemal yang kemudian mengubah Masjid Hagia Sophia yang sudah berfungsi selama 6 abad menjadi museum. Karena dia, Mustafa Kemal itu adalah budak dari Yahudi dan imperialisme. Ya, sekrup dari sebuah neo-imperialisme global. Dan Erdogan, karena dia memiliki satu kekayaan perspektif sejarah yang kaya, dia tahu letak dirinya dalam lintas sejarah peradaban manusia modern. Terus ngomong apa tuh? Terus nggak bahas Jokowi, Pak Jokowi, disimpulkan sendiri aja. Nanti saya kena pasal lagi. Jam berapa? Udah jam 11, saya mau tidur yang ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya jadi YouTuber, datang hari Sabtu ya. Pokoknya jangan lupa itu beli kaos yang Sudirman yang ada quotes ya. Kata Sudirman, kaos yang saya jual 200.000, niatkanlah beli kaos 200.000 itu untuk membangun masjid 75.000 itu ya. Karena dalam sabda Rasulullah SAW, siapa yang membangun masjid di dunia, maka pasti Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Begitu sabda Rasulullah SAW, yang juga Rasulullah itu menjadi idola dari Presiden Turki Erdogan. Sudirman mengatakan, ya, saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100% di kaos itu. Alhamdulillah, terima kasih buat para peminat kaos itu, hampir 50 ya, dan sudah menyumbangkan sekitar 3 atau 4 juta untuk masjid yang akan kita bangun sebanyak 74.000 masjid dalam kompleks Islamic Center for Yatim Du'afa di 74.000 desa selama 100 tahun. Insya Allah kita mulai dengan Islamic Center yang pertama.